Sekarang masuk di halaman 85 ayat 38. Perhatikan saya bacakan. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Cara membacanya, walladzina dzina yunfi, nun sukun ketemu fa, ikhfa ditahan kasih lama, bukan yunfiquna tapi yunfiquna amwalahum ri, cepat masuk, mim sukun ketemu ro, amwalahum ria'an nasi, ini 5 harokat, ri'a ini mat wajib muttasil, ini gunnah nun tasydid panjang dan ditahan ini. Ria'an nasi wala yu'minuna billah. Tipis ini la ya, bukan billah, 4 harokat lanya, kemudian ha harus jelas mati ya. Bukan billah tapi billah. Kemudian setelah itu kita ulangi dari sini. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kha bunyi akhir dan ro-nya tipis, tidak boleh tebal akhir, tapi ro akhir ya, tersenyum terakhirnya ya. Baik, kita mulai dari sini. 1. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. 2. Dengarkan, tidak ada yang ikut. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. 3. Dengarkan. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Sekarang ikut semua, berhenti di wala yu'minun. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. 2. Ikut semua. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. 3. 1, 2, 3 ikut.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Baca sama-sama. 1, 2, 3. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Sekarang masuk, dengarkan, tidak ada yang ikut. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ya, cepat dengarkan cara membacanya. وَمَنْ يَكُنِ, nun sukun ketemu ya, ditahan, kasih lama. Jangan cepat وَمَنْ يَكُنِ, tapi وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ. Asyai bukan say, tapi sya. Asyaitanu lahu, 2 harokat, domanya terbalik. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا fa. Kasih lama di sini, baris 2 ketemu fa. Qarinan fasa'a, panjang, 5 harokat. Fasa'a qarina. Qa juga, tapi berhenti. 2 harokat ya. Baik, sekarang dengarkan. Saya bacakan 3 kali. 1. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. 2, dengarkan. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. 3. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Baik, sekarang ikut semua. Tidak ada yang diam. Ayo. 1, 2, 3. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. 2, ikut semua. 1, 2, 3. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. 3, ikut semua. 1, 2, 3. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Baik, sama-sama murojaah. 1, 2, 3. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Dari awal, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat 38, terhubung di ayat 37, yaitu tentang orang-orang yang bakhil, yang kikir,
ya, tidak mau berinfak dan justru menyuruh manusia untuk kikir, bukan cuma dirinya tapi menyuruh manusia untuk kikir dan menyembunyikan ma atahumullah, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Ya. Wa a'tadna lil kafirina, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Nah, siapa itu yang disediakan azab yang menghinakan, yang kikir, ya bekhaluna? Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa di sini ayat 38, di mana Allah Ta'ala berfirman walladzina, dan orang-orang dan juga orang-orang yang nah, yang disediakan oleh Allah neraka, ya, di antaranya ini dia berinfak, yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam berinfak. Berbahaya ini. Kalau kita tidak jaga, maka bisa-bisa kita terjerumus ke dalam neraka karena mengharapkan ria'an nas, ria kepada manusia. Ria artinya mau dilihat. Kalau tidak dilihat, tidak mau berinfak. Ya, nanti ingin mendapatkan, akhirnya adalah pujian dari manusia. Ingin disebut sebagai dermawan, ya, ingin disebut sebagai orang yang suka berbagi. Pokoknya sebutan-sebutan lah. Ya, dia suka dengan pujian-pujian manusia. Dia dilihat. Tapi kalau tidak ada manusia yang memujinya, dia tidak mau berinfak. Dia kemanakan Allah yang maha melihatnya, seperti pada kasus seperti ini. Ya, padahal Allah itu lebih maha melihat daripada manusia-manusia yang lainnya yang melihatnya. Apalagi dalam keadaan sendiri, Allah sama saja. Kita bersembunyi atau terang-terangan sama saja. Allah maha melihat kita. Jadi orang yang berinfak itu besar peluangnya untuk masuk surga, tapi ada juga peluangnya masuk neraka. Kapan itu? Ketika dia berinfak tidak karena Allah. Sehingga nanti di akhirat, makanya dalam sebuah hadis disebutkan Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan yang pertama kali dilempar masuk ke dalam neraka. Salah satu di antaranya adalah orang yang suka berinfak di waktu masih hidup di dunia. Ketika itu didatangkanlah orang tersebut di hadapan Allah. Wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan harta yang kutitipkan kepada engkau? Kemudian sang hamba ini mengatakan, aku menggunakannya di jalanmu ya Allah dengan cara berinfak dan berbagi. Kemudian Allah yang maha mengetahui keadaan hambanya mengatakan, engkau dusta, engkau bohong, engkau berinfak hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Engkau ingin disebut sebagai dermawan, suka berbagi, maka engkau telah mendapatkan itu di dunia. Tapi sekarang di akhirat, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dilempar masuk dalam neraka. Orang yang berinfak bukan karena Allah, tapi ya linnas, karena manusia, bukan lillah, ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya orang yang berinfak di jalan Allah, ya bukan karena riya tapi karena lillah, maka sebaliknya ini, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu yang suka berinfak, yunfiquna, suka berinfak di jalan kebaikan, nanti di surga itu Pak, Ibu, ada namanya pintu as-sadaqah. Dari 8 pintu surga, yang sangat luas pintunya itu, sangat jauh perjalanan dari satu pintu ke pintu yang lain. Itu membutuhkan perjalanan yang sangat jauh, sangat lebar. Tapi dari 8 pintu surga tersebut ada namanya pintu as-sadaqah. Orang yang suka bersedekah dan berinfak, suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak kikir. Nah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi tentang infak ini tergantung dari mana kita. Apakah kita bakhil, tidak mau sama sekali berinfak, atau sama saja dengan berinfak tapi ingin dipuji oleh manusia, jadi bakhil, tidak mau berinfak, dan berinfak tapi ingin dipuji manusia, itu sama saja. Ya. Nah, itu tempatnya di neraka. Tapi kalau berinfak karena Allah, maka besar sekali peluangnya dia dimasukkan ke dalam surga melalui pintu as-sadaqah. Walaupun ada pintu-pintu yang lain, pintu sholat, ya, pintu ar-rayyan, pintu orang suka yang berpuasa. Tapi andalannya dia adalah suka berinfak. Dia merutinkan infaknya mungkin setiap hari, bahkan mungkin 2 kali sehari,
pagi dan malam. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar, malam dan siang. Dia pergi sholat maghrib atau sholat isya, dia berinfak. Siangnya, ya mulai setelah sholat subuh sampai menjelang maghrib. Sebelum pergi ke masjid, dia siapkan dananya, dia siapkan uangnya. Atau di mana saja. Mau transfer ke infak Jumat subuh misalnya, di waktu yang sangat berberkah, Jumat pagi, ada juga Jumat sore, ya. Itu sekali sepekan. Nah, apalagi kalau mau merutinkan setiap hari. Masya Allah, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita berinfak dari harta-harta kita hanya untuk mendapatkan riya an-nas, ya, pujian dari manusia, riya. Kemudian orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala juga masuk dalam neraka, disediakan neraka yang menghinakan, ya, azaban muhina, yaitu wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Apa maksudnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia hanya menempatkan Allah pada saat dia sholat. Ya, sekali lagi, yang tidak beriman kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya iman adalah hanya menempatkan Allah pada saat dia sholat. Setelah dia sholat, sembarang dia kerja. Ya, mau mencuri, mau menipu, ya, mau melakukan hal-hal yang lain yang dilarang oleh agama, ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak percaya nanti ada betulkah itu yang namanya neraka, ada betulkah itu yang namanya siksaan air panas, ada betulkah itu yang namanya pohon zakum yang buahnya ketika dimakan berduri, ya, ada betulkah itu ghislin, nanah dan darah, ada betulkah itu setrika di punggung di neraka, ada betulkah itu macam-macam siksa. Dia tidak beriman di sini, tidak beriman kepada hari akhir. Ya, dia kata yang penting kalau kita sudah meninggal ya sudah selesai. Ya, kalaupun kita disiksa tidak seperti sekarang yang kita rasakan dunia nyata, yang di sana itu dunia yang belum nyata. Nah, ini disediakan azab yang berkali-kali lipat, dan mereka sebenarnya itu adalah teman-temannya syaitan. Ya, teman-temannya syaitan. Syaitan jin dan syaitan manusia. Wa may yakunish syaitan, dan barang siapa yang menjadikan syaitan, apa maksudnya menjadikan syaitan? Adalah sebagai temannya, ya. Dan barang siapa yang menjadikan temannya, ya, syaitan itu menjadi temannya, maksudnya dia rela diperbudak oleh bisikan syaitan, dan juga bergabung dengan hawa nafsu jahatnya, dan syaitan sangat mudah mempengaruhinya, dia tidak mau melawan, dia selalu tunduk dengan bisikan syaitan, itu namanya temannya syaitan. Lahu qarina, maka baginya, ya, sebagai teman, fasa'a, ya, qarina ini artinya sebagai teman, fasa'a qarina, maka dia setan itu adalah sejahat-jahat teman, ya. Makanya teman yang terbaik adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang punya teman, ya, pegang baik dan erat teman yang seperti ini, yaitu teman yang mengajak dan mengingatkan tentang akhirat. Contohnya apa? Ngajak ngaji, menjapri, ayo ikut ngaji online, ayo ikut pengajian di masjid, ada taklim ustadz atau ustadzah, ayo pergi belajar, ya, tarbiyah dan seterusnya, ayo pergi belajar Iqra, ya. Ayo kita dengarkan ceramahnya ustadz ini. Nah, Masya Allah, itu teman itu. Ya, tapi kalau ada teman yang ya sembarang ngajak sini ngajak situ, ya, justru tidak mengingatkan waktu sholat, ya, dan melalaikan malah, nah, itu bukan teman yang baik, ya. Tapi teman yang baik, ya, pegang erat dia, ya. Siapapun itu yang mengingatkan kita kepada akhirat, jangan lepaskan. Ini teman ini mahal harganya, ini Bapak Ibu sekalian, sangat mahal, ya. Jadikan bahkan menjadi teman akrab itu dari manusia. Tapi kalau selain manusia, apa? Al-Quran. Ya, teman terdekat kita selain manusia yang baik yang mengingatkan kita akan akhirat adalah Al-Quranul Karim. Ya, menjadilah sahabat Al-Quran. Seperti hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, Masya Allah 1000 lebih yang sudah bergabung. Saya yakin pemirsa setia ini
Karena apa yang kita bahas ini Al-Quran ini. Al-Quran. Kita rela duduk setengah jam, 1 jam, mendengarkan, mulai dari cara membaca. Ini bagian daripada usaha untuk selalu menjadi temannya Al-Quran. Karena siapa yang menjadi temannya Al-Quran, sahabat karibnya, Al-Quran ini akan datang menjadi pembelanya, kan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bacalah Al-Quran. Kita disuruh dulu baca, ya. Tadi kita disuruh membaca. Setelah itu tentunya kita berusaha memahami dan mentadabburi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti, akan datang nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, maksudnya pada hari akhirat, syafi'an. Syafi'an itu artinya syafi'an, Bapak Ibu? Syafi'an artinya pemberi syafaat, ya, pemberi syafaat bagi ashabi. Ashabi itu artinya sahabatnya. Masya Allah, ada kata ashabi dalam hadis ini. Ya, hadis sahih, bukan hadis palsu ini, bukan hadis yang dikarang-karang. Ini betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa lagi perkataan yang lebih baik setelah Allah? Kemudian tentunya adalah Rasulullah, manusia terbaik. Yaitu perkataan yang terbaik adalah dari Rasulullah. Nah, itulah kata Rasulullah, bahwa kalau mau mendapatkan syafaat, pertolongan, ya, akan menjadi sosok nanti Al-Quran itu berubah menjadi suatu sosok yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah. Ya Allah, karena aku, orang ini dahulu pagi-pagi rela duduk lama-lama, padahal ada pekerjaannya, mau mendengarkan saya dibaca dan mau juga ikut membacaku. Ya Allah, dulu karena aku waktu di dunia, dia rela tidak tidur dulu. Dia membaca Al-Quran malam-malam sebelum tidur, ya. Apakah 1 juz kah atau setengah juz, walaupun terbata-bata, ya. Maka saksikan pada hari ini saya menjadi pembela dan hujahmu di hadapanmu, ya Allah. Coba bayangkan semua, ya. Nah ini, jadi kalau ada ditanya, ya boleh jadi kita bosan pada pelajaran yang lain, tapi kalau Al-Quran, insya Allah kita tidak mau jadi bosan. Ya kan, sampai mati kita ini akan menjadi teman. Kalau teman-teman kita, ya mungkin selama ini ada yang baik sama kita, suka berbagi, ya, suka memberi makanan, minuman, hadiah dan seterusnya. Boleh jadi suatu saat kita mungkin tidak lagi karena sendiri-sendiri nanti, ya, walaupun ada juga kesempatan untuk saling mencari. Tapi kalau Al-Quran betul-betul akan menjadi sosok, memberikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi saksi bahwa dulu waktu di dunia kita sering bersamanya, bukan sekali-kali atau kadang-kadang, tapi sesering mungkin, ya. Dan bahkan merasa sedih ketika tidak belajar Al-Quran 1 hari, merasa sedih ketika tidak berjumpa dengan Al-Quran, merasa sedih ketika dia tidur di malam hari belum sempat membaca Al-Quran walaupun 5 halaman. Masya Allah, kalau ada yang perasaan seperti itu, Alhamdulillah. Tapi sebaliknya ini, kalau memperturutkan hawa nafsu dan menjadikan syaitan sebagai teman dekat, Allah mengatakan bahwa fasa'a qarina, itu sejahat-jahat teman. Setan itu sejahat-jahat teman, ya. Selalu menjanjikan sesuatu yang fana, yang dusta, dan nafsu kita, dalam diri kita ini ada nafsu yang jahat, potensi kejahatan. Kalau itu sudah bersatu dan kita lemah, tidak mau melawan syaitan dan tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka kita akan menjadi budaknya syaitan. Bukan menjadi budaknya syaitan. Nah, hati-hati. Syaitan itu adalah sifat, ya. Yang dimaksud syaitan itu adalah syaitan jin, jin kafir. Karena ada juga jin Islam, ya, jin kafir dan manusia, ya, selain jin juga manusia, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kalau selain jin ada juga manusia, syaitan. Sifatnya syaitan yang mengajak kepada keburukan, ya, pergi sana pergi sini, tidak tahu mau arah kemana, tidak jelas tujuannya, hanya kumpul-kumpul, hura-hura, joget-joget, ya, tidak mengingatkan waktu sholat zuhur, tidak mengingatkan waktu sholat asar, ya, dan tertawa terbahak-bahak, ya, makan sepuasnya. Nauzubillah. Tapi coba kalau teman pengajian, majelis taklim, ayo Bu, Pak, ayo Bu, kita besok ada pengajian di masjid jam 4 sore, ya, setelah sholat asar sampai setengah 6. Ayo kita kumpul. Wah, ini teman ini yang harusnya kita, Masya Allah, terima kasih. Ini bukan teman syaitan ini.
ya. Justru teman yang harus kita ikat, harus kita terus menempel padanya. Karena suatu saat kita ini manusia, Bapak Ibu, kadang kala hati kita ini lagi lemah imannya, ya. Kadang karena al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Itu iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, di saat kita turun, kalau teman yang tepat kita jadikan sebagai teman, itu akan menjadi penyemangat kita. Dia akan membersamai kita dalam hal-hal kebaikan. Tapi kalau kita bersama dengan teman yang jahat, justru kita akan semakin tenggelam ke dasar ya lembah kenistaan dan dosa. Kalau kita ingin merasakan indahnya yang namanya hidup, ya walaupun kadang-kadang kita merasakan lemah iman, nah, maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Al-mar'atu apa teman itu ala dini khalili. Ya, almaru ala dini khalili. Ya, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Ya, ini disebutkan dalam hadis. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Jadi dan bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan Bapak Ibu ya, tentang bagaimana perbedaan orang yang berteman dengan penjual parfum dan pandai besi ya. Dua-duanya baik. Siapa yang bekerja pada penjual parfum insya Allah baik selama halal. Begitupun dengan pandai besi, las-las besi, ya membuat pagar, ya yang penting bekerja dengan tangannya. Pekerjaan ini baik. Hanya saja ada perbedaannya, yaitu baunya. Ya, baunya pada parfum itu lebih enak daripada bau las besi. Ya, bukan mencela tukang besi. Bagus, silakan Pak. Kalau Anda punya profesi kerja di bagian besi dengan bekerja dengan tangannya yang halal itu lebih baik daripada pergi nipu orang, pergi minta-minta, pergi apa lagi namanya korupsi ya dan yang lain itu lebih halal, lebih berkah. Ya, ada ibu-ibu di sini punya suami kerja di perbesian, tidak masalah. Walaupun bajunya pulang lagi setiap hari kita cuci, tidak masalah Bu. Ya, ya karena pekerjaan dengan tangan itu insya Allah lebih berberkah daripada pergi nipu-nipu orang. Nah, tapi mohon maaf ya, itu aja perbedaannya. Itu dari sisi bau. Ya, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau yang kurang enak. Ya, begitupun dengan penjual parfum atau minyak wangi, masya Allah kita rasa harum ya. Ya, saya termasuk orang yang suka dengan harum-haruman. Ya, saya alhamdulillah kalau habis lagi parfum beli lagi. Ya, langsung biasa 5 botol kecil itu ya. Ada teman yang penjual parfum. Alhamdulillah. Ya, kadang sewaktu kalau kalau kita dalam kondisi pakai minyak wangi segar ya, segar Bapak Ibu ya. Tapi kalau waduh ya, bau baju kita. Nah, ini bagaimana kira-kira? Nah, ini perumpamaan orang yang berteman seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita selektif mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Ya, saya sudah tua, Ustaz. Tidak. Ya, kalau ada yang mengajak kepada kebaikan, menjapri, ayo kita ikut ngaji, ayo kita ikut ini dan itu, ayo ikut. Itu teman yang baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menjadi teman syaitan yang bisa membuat kita kikir, bahkan menganjurkan orang lain untuk bakhil, kikir, tidak mau berinfak. Kemudian kalaupun berinfak dia riya kepada manusia, ya ingin dilihat oleh manusia, dan juga dia tidak beriman kepada Allah. Dia hanya menempatkan Allah pada saat dia sholat, setelah sholat dia tidak tempatkan Allah, dia kesampingkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak mengimani tentang hari akhir. Naudzubillahi min dzalik.